Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Yulita, NIM 18230043, jurusan akuntansi. Di sini saya mengambil mata kuliah seminar akuntansi keuangan, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Kali ini saya akan mereview jurnal. Jurnal yang saya review bertemakan Accounting Tools, di mana judul dari jurnal tersebut adalah Accounting for Government Grants, Standard Setting and Accounting Tools, yang artinya akuntansi untuk hibah pemerintah, penetapan standar, dan pilihan akuntansi. Pertama, pembahasan teori. Akuntansi untuk hibah pemerintah telah menjadi area penetapan standar yang diabaikan sedikit teliti. Beberapa standar Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB menangani masalah ini, misalnya secara terpisah untuk terdaftar firm dan yang tidak terdaftar firm. Tetapi, mereka memiliki perbedaan yang cukup besar. Persyaratan tertentu beberapa melibatkan pilihan oleh pembuat. Selanjutnya, tidak ada proposal untuk melakukan penelitian atau untuk mengubah kerangka kerja atau standar di area tersebut. Tidak seperti biasanya, untuk topik akuntansi apapun, tidak ada persyaratan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat atau GAAP. Meskipun IASB belum menyelesaikan masalah untuk alasan yang dibahas. Dalam makalah ini, pihak yang berpengaruh telah mengakui pentingnya makalah ini menganalisis akuntansi untuk hibah aset baik secara konseptual dan empiris. Standar Akuntansi Internasional atau IAS 20 akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah berkaitan dengan bagaimana mempertanggungjawabkan berbagai jenis bantuan pemerintah. Prinsip umumnya adalah pencocokan kuno. Hibah harus diakui sebagai pendapatan ketika biaya yang dimaksudkan sebagai kompensasi hibah diakui sebagai beban. Dengan demikian, hibah yang dimaksud untuk kompensasi biaya operasional diakui sebagai pendapatan sesuai dengan biaya. Demikian pula, hibah yang terkait dengan pembelian aset dianggap sebagai pendapatan selama umur aset. Artinya, akan ada kredit saldo sama dengan kelebihan kas yang diterima atau piutang atas jumlah yang sejumlah ini yang diperlakukan sebagai pendapatan. Memungkinkan dua opsi untuk presentasi ini: kredit di neraca tunjukkan sebagai pendapatan yang ditangguhkan semacam kewajiban atau dipisahkan dengan aset. Oleh karena itu, pilihan dipengaruhi leverage karena penghasilan tangguhan opsi menghasilkan kewajiban yang lebih besar dari dalam pelaporan laba rugi. Hibah pemerintah meningkatkan profit selama beberapa tahun dengan jumlah yang sama di bawah kedua opsi, baik dengan meningkatkan pendapatan operasional lainnya atau dengan mengurangi beban penyusutan. Kasus yang dibahas yaitu menganalisis perbedaan international preference dalam persyaratan akuntansi di bidang kebijakan ini. Kami menguraikan masalah teoritis mengenai perlakuan akuntansi hibah pemerintah. Kami menunjukkan bagaimana negara-negara eren tiba di solusi yang tepat. Kami menelusuri perkembangan topik standar internasional yang telah menyebabkan perbedaan pendekatan. Kami melibatkan analisis masalah konseptual terkait lainnya yang dihadapi oleh IASB, seperti sejauh mana pelaporan keuangan harus mencandarkan tampilan aset kewajiban murninya, apakah angka terkait neraca yang berkaitan dengan hibah diungkapkan atau tidak. Menemukan sebanyak itu firms untuk menggunakan kualitas pengungkapan lebih baik untuk firms yang menggunakan penghasilan tanggungan pilihan, dan itu juga lebih baik di negara-negara di mana proporsi yang lebih tinggi firms telah menerima hibah pemerintah. International preference yang pengungkapan yang buruk merugikan perbandingan internasional. Jadi, kami menyimpulkan bahwa pilihan kebijakan harus dihapus dari standar akuntansi. Objek penelitian. Analisis empiris kami dari 559 firms dari 15 negara menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 43% dari non-keuangan firms memiliki hibah aset, memuncak pada 89% dari firms di Jerman. Hibah ini secara ekonomi penting bagi beberapa orang di France. Misalnya, Spanyol France Enagas melaporkan hibah pemerintah untuk membeli aset infrastruktur dengan jumlah tercatat sebesar 253 juta euro, yang mewakili 11,9% dari pemegang sahamnya. Keadilan selanjutnya juga memiliki memadai aset masing-masing secara internal. Alih-alih menerima hibah, keuntungannya akan menjadi 3,4% lebih rendah karena persepsi yang lebih tinggi. Pentingnya hibah juga bervariasi secara internasional. Pada puncaknya di Italia, jumlah hibah rata-rata lebih dari 14% ekuitas untuk firms dengan hibah. Analisis data. Analisis regresi selanjutnya kami memperkirakan model regresi logistik jika sebuah firms berasal dari negara di mana perlakuan pendapatan ditangguhkan untuk hibah pemerintah diperlakukan atau direkomendasikan berdasarkan GAAP nasional, yaitu Australia, Brazil, Cina, Prancis, Italia, Rusia, Spanyol, dan Inggris.
Kami menyertakan beberapa variabel kontrol, sejak pilihan kewajiban mempengaruhi ukur kewajiban, itu mempengaruhi perhitungan leverage berdasarkan angka akuntansi. Perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi mungkin lebih memilih opsi untuk mengurangi kewajiban yang dilaporkan. Oleh karena itu, kami menyertakan variabel untuk leverage. Hasil pembahasan, pilihannya sangat signifikan hubungan erat dengan negara. Kami berhipotesis bahwa perlakuan pendapatan yang ditangguhkan untuk hibah pemerintah lebih umum di negara-negara yang diteliti. Kami memberikan bukti tentang frekuensi dan ukuran hibah di 15 negara. Kami menunjukkan misalnya bahwa di beberapa negara, mayoritas firm dalam sampel kami menerima hibah aset. Dan itu penting untuk beberapa orang firm. Kami juga menunjukkan bahwa IAS 22 opsi kebijakan untuk hibah pemerintah kira-kira sama populernya. Namun, pilihan kebijakan sangat bervariasi dari perlakuan 100% berbagai pendapatan yang ditangguhkan di Australia, hingga tidak ada perlakuan seperti itu di keadaan hal itu diperlukan atau direkomendasikan berdasarkan GAP nasional. Kami berhipotesis bahwa perlakuan pendapatan yang ditangguhkan untuk hibah pemerintah lebih umum di negara-negara, di mana hal itu diperlakukan atau direkomendasikan berdasarkan GAP nasional. Ada beberapa perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Ini semua sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang topik kebijakan lainnya sejauh serta tentang praktik pra-IFRS tersedia. Analisis kami memberikan dukungan kuat kecuali kasus Prancis untuk proporsi bahwa kebijakan French IFRS menentukan kebijakan IFRS yang ada. Sarana untuk literatur atau cantoman kebijakan ada beberapa ekonomi jenis hibah aset tertentu yang harus mengarah pada perbedaan perlakuan akuntansi saat ini. Sekian review jurnal saya kali ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.